Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Satrijo Saloko, MP, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Pangan, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi lemak ternak besar. Adapun susunan pemaparan materinya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pembahasan materi, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nabila Safitri Wardani dengan NIM J1A024166 dan teman-teman saya. Saya Mariunani, NIM J1A 024 165. Saya Nina Delia Pratiri dengan NIM J1A024 167. Saya Ninyo Manulik Suartini dengan NIM J1A024168. Dan saya Nurul Ilmi Agisna dengan NIM J1A024170. Baik, kita langsungkan saja pemaparan materinya. Dimulai dari latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lemak merupakan komponen lipid yang bersifat hidrofobik dan banyak ditemukan dalam bentuk trigliserida pada bahan pangan hewani. Pada daging lemak berfungsi sebagai sumber energi, penentu tekstur, serta pembentuk rasa dan aroma. Karakteristik lemak berbeda pada setiap spesies, sehingga pada daging babi, sapi, dan domba itu memiliki mutu daging yang khas. Lemak babi memiliki tinggi asam lemak tak jenuh sehingga mudah teroksidasi dan menghasilkan aroma kuat apabila dipanaskan. Sedangkan lemak sapi itu dipengaruhi oleh fase finishing yang menentukan marblingnya. Pada domba dan sapi, kadar lemak tinggi itu juga dapat mempercepat penurunan umur simpan selama penyimpanan vakum. Perbedaan sifat ini sangat penting sehingga sangat penting dipahami karena mempengaruhi kualitas, stabilitas, dan pengolahan produk daging ternak besar. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu mengenai definisi akan disampaikan oleh teman saya Nurul Ilmi Agisna. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai definisi lemak pada ternak besar. Lemak pada ternak besar itu terdiri dari berbagai jenis lipid seperti fosfolipid, asam lemak bebas, diacylglycerol, dan trigliserida. Nah, lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi utama, pelindung organ, serta membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Selain itu, lemak juga memengaruhi sifat sensorik daging, seperti tekstur dan aromanya. Kandungan asam lemak jenuh dan tak jenuh dalam lemak ternak itu menentukan sifat fisik seperti titik leleh dan kekerasan lemaknya. Nah, lemak dengan lebih banyak asam lemak tak jenuh biasanya lebih lunak dan mudah meleleh. Sementara asam lemak jenuh itu membuat lemak lebih keras. Oleh sebab itu, perbedaan ini berdampak pada kualitas dan pengalaman makan daging. Nah, analisis lipodemik menunjukkan bahwa lemak babi itu trigliserida tertentu sangat dominan dan berperan penting dalam pembentukan aroma saat dimasak. Lebih dari 100 molekul lipid ditemukan dalam jaringan lemak hewan. Nah, kemudian kombinasi molekul-molekul ini tuh sangat penting untuk menentukan kualitas daging yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua, itu akan disampaikan oleh teman saya, Mariunani. Kepadanya saya persilahkan. Lemak ternak besar dapat diklasifikasikan menurut lokasinya, seperti lemak subkutan, intramuskular, dan visceral. Lemak subkutan berfungsi sebagai pelindung dan menjaga suhu karkas, sedangkan lemak intramuskular atau marbling meningkatkan keempukan dan juiciness daging. Lemak visceral terletak di sekitar organ sebagai pelindung internal. Berdasarkan komposisi kimia mereka, trigliserida berfungsi sebagai penyimpanan energi dan fosfolipid yang menghasilkan aroma melalui oksidasi.
Menurut data lipidomik, gliserofosfolipid dan trigliserida adalah komponen terbesar dalam struktur lemak hewani. Selanjutnya, pembahasan poin ketiga yaitu asam lemak dan jenisnya pada ternak besar akan disampaikan oleh teman saya, Nurul Ilmi Agisna. Kepadanya saya persilahkan. Asam lemak adalah rantai hidrokarbon yang mengandung gugus karboksil dan menjadi komponen utama pembentuk lemak pada ternak besar. Nah, jenis asam lemak ini sangat memengaruhi tekstur lemak hewani. Misalnya, lemak sapi yang kaya asam stearat dan valmitat itu cenderung lebih keras, sedangkan lemak babi itu lebih lunak karena kandungan asam oleatnya yang tinggi. Selain memengaruhi tekstur, asam lemak tak jenuh seperti oleat dan linoleat itu juga penting sebagai prekursor aroma saat pemasakan. Saat dipanaskan, asam lemak ini dapat terurai menjadi senyawa seperti aldehida dan keton yang memberikan cita rasa dan aroma khas pada daging. Perbedaan jenis dan proporsi asam lemak ini tidak hanya memengaruhi sifat fisik lemak, tetapi juga berkontribusi pada kualitas sensori daging, membuat setiap daging memiliki karakteristik dan aroma yang unik. Lemak pada ternak besar akan disampaikan oleh teman saya, Ninyoman Uli. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencernaan dan penyerapan lemak. Pencernaan lemak dimulai dengan emulsifikasi empedu sebelum lipase menghidrolisisnya menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Enterosit di usus halus menyerap hidrolisis tersebut sebelum digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Perubahan biokimia pasca mortem seperti pH, warna, tekstur, dan stabilitas kimia dipengaruhi oleh komposisi lemak daging. Makanan berlemak biasanya memiliki pH yang lebih tinggi dan penurunan glukosa yang lebih lambat, sehingga berdampak pada aktivitas mikroba dan kualitas penyimpanannya. Selanjutnya, metabolisme energi lemak pada ternak besar. Lemak merupakan sumber energi paling padat, menghasilkan sekitar 9 kilokalori per gramnya. Proses beta oksidasi mengubah lemak menjadi asetil-CoA dan ATP yang diperlukan oleh tubuh. Namun, lemak daging dapat mempercepat pembusukan karena pH-nya lebih tinggi dan habisnya glukosa yang mendorong pertumbuhan mikroba lebih cepat. Menurut penelitian, daging berlemak tinggi memiliki umur simpan yang lebih pendek daripada daging berlemak rendah karena ketidakstabilan kimia dan mikrobiologinya. Baik, selanjutnya poin pembahasan ke-6 yaitu pengaruh asam lemak tertentu terhadap kualitas akan disampaikan oleh teman saya, Nimade Nidia Pratiwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh asam lemak tertentu terhadap kualitasnya. Sifat lemak seperti kekerasan, titik leleh, dan kecenderungannya terhadap oksidasi sangat dipengaruhi oleh jenis asam lemak itu sendiri. STA seperti stearat dan valminat membuat lemak lebih padat, sedangkan muka seperti oleat membuatnya menjadi lebih lunak. Selama pemanasan, asam lemak tak jenuh mudah teroksidasi dan menghasilkan senyawa volatil seperti heksanal dan heptanone yang memiliki aroma yang khas. Nah, teknik penyimpanan dan pengolahan harus disesuaikan dengan kadar lemaknya, karena kadar lemak yang tinggi itu dapat mempercepat pembusukan karena peningkatan pH dan pertumbuhan bakterinya. Selanjutnya, ada kesimpulan. Lemak, terutama melalui komponen trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas, memainkan peran penting dalam fisiologi hewan dan memastikan kualitas produk makanan. Tekstur, titik leleh, keempukan, dan stabilitas oksidatif daging dipengaruhi oleh jenis dan lokasi lemaknya. Kekerasan dan aroma lemak saat pemanasan dipengaruhi oleh komposisi asam lemaknya. Lemak sapi lebih keras daripada lemak babi. Proses pencernaan tubuh mengubah lemak menjadi sumber energi seperti beta oksidasi.
Untuk pengolahan, penyimpanan, dan pengendalian kualitas produk pangan hewani, pengetahuan tentang fisik kimia lemak sangat penting karena kandungan lemak tinggi dapat mempercepat pembusukan pada daging. Baik, saya kembalikan kepada moderator, pada Nabila. Baik, karena materi yang telah kami sampaikan sudah selesai, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tamatnya sudah.